Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk di video yang kelima ini, Ibu akan menyampaikan atau memberi contoh soal untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuk ketiga. Oke, Ibu langsung ke contoh ya, Nak ya. Bentuk ketiganya, contohnya ini nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih dari sama dengan X dikurang 1. Nah, perhatikan sebelah kiri atau ruas kiri itu sudah pasti positif karena berada dalam tanda mutlak. Di sebelah kanan tidak ada tanda mutlak, berarti belum tentu bernilai positif. Maka cara yang kita gunakan adalah cara menganalisis nilai X. Ingat, pada waktu kita membahas persamaan nilai mutlak, ini juga kita pakai ya, Nak ya. Ketika dia sebelah kanannya belum tentu bernilai positif. Oke. Diingat lagi apa langkah-langkah menganalisis nilai X. Yang pertama adalah kita mencari pembuat 0 nilai mutlak. Oke, ambil yang nilai mutlaknya 2x min 3, kita jadikan kita sama dengan 0. Itu kan cara mencari pembuat 0 ya kan. Oke, kita buka, kita keluarkan 2x min 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 3 nya pindah ke kanan jadi plus, berarti x itu sendiri sama dengan 3 dibagi 2. Oke, letakkan di sebuah garis bilangan 3/2 nya maka akan terbentuk daerah 1 dan daerah 2. Oke, kita bahas satu persatu seperti yang kemarin. Untuk interval 1 dulu, yaitu X kurang dari sama dengan 3/2. 3/2 itu berapa ya? 3 dibagi 2, 1 lebih ya, Nak ya, 1, sekian. Nah, maka yang kurang dari 1, sekian, yang paling dekat kita ambil 1. Kok tiba-tiba kabur ya, ntar ya. Oke, kita ambil atau kita misalkan X-nya sama dengan 1, yang kurang dari 3/2. 3/2 itu kan 1 koma. Maka yang kurang dari 1 koma itu kita ambillah 1 yang paling terdekat. Maka 1 ini kita masukkan ke dalam sini. Gantikan ke X-nya. Berarti 2 kali X, berarti 2 kali 1 dikurang 3. 2 kali 1 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Berarti dia bernilai negatif. Jadi nilai mutlak ini pada daerah 1 dia bernilai negatif. Kalau bernilai negatif gimana definisinya? Buka tanda mutlaknya, ganti dengan negatif. Oke, ambil soalnya kembali. Soal yang di atas kita ambil, taruh di sini. Nah, karena ini kita membahas daerah 1, tadi daerah 1 dia bernilai negatif. Nah, ganti dengan definisinya yang bernilai negatif. Ini dia. Kan? Kemudian lebih dari sama dengan X dikurang 1. Perhatikan, di ruas kiri ada X, di ruas kanan ada X. Kita harus membuang salah satu X. Buanglah X sebelah kanan. Paling gampang itu buanglah X sebelah kanan. Maka supaya X ini hilang atau habis atau 0, maka harus kita kurang dengan X. Karena X dikurang X jadi 0. Karena kan jadi X yang sebelah kanan hilang, kita buang. Nah, karena di sebelah kanan dikurang X, maka ruas kiri juga harus dikurang X. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti min 2x tambah 3 dikurang X. Dikurang X-nya karena didapat dari sebelah kanan kan dikurang X. Maka di sebelah kiri juga harus dikurang X. Mengapa dikurang X? Supaya X-nya jadi 0. Tujuan kita adalah menghilangkan X yang sebelah kanan. Oke. X dikurang 1 dikurang X. Baik, berarti negatif 2x dikurang 1x, berarti kan negatif 2 dikurang 1, berarti negatif 3x, ditambah 3. Nah, yang ini x dikurang x kan jadi 0. Nah, oke, tujuan kita tercapai, x-nya udah hilang, tinggal negatif 1. Nah, sekarang di sebelah sini lagi, kita harus membuang atau menghilangkan yang mengganggu si x. Yang mengganggu si X. Di sini yang ganggu si X ada plus 3, ada min 3. Kita buang satu persatu, kita hilangkan satu persatu. Untuk menghilangkan menghilangkan 3, maka harus kita kurang dengan 3. Karena ruas kiri dikurang 3, maka ruas kanan juga harus dikurang 3. Oke. Berarti min 3x tambah 3 dikurang 3 lebih dari sama dengan min 1 dikurang 3. Nah, maka di sini min 3x, 3 dikurang 3 kan tadi 0, tinggal min 3x. Yang ini min 1 dikurang 3 berarti min 4. Masih ada yang mengganggu 3 kan, yaitu
yang mengganggu X, yaitu min 3. Nah, kita harus membuang min 3. Bagaimana cara supaya min 3-nya hilang? Tinggal X sendiri, maka min 3X-nya itu dibagi dengan min 3. Karena nanti min 3 dibagi min 3 kan kita coret, tinggal X. Nah, tujuan kita tercapai. X-nya tidak ada yang mengganggu lagi. Cuma di sini ada sedikit catatan, perhatikan ya nak ya. Ini pelajaran SMP. Ketika kalian mempelajari ketidaksamaan, lihat ya, pada saat kita menambahkan atau mengurangkan suatu bilangan di ruas kiri dan ruas kanan, maka tandanya tidak berubah. Kalau lebih dari tetap lebih dari. Tadi kan kita ada mengurangkan dengan X, mengurangkan dengan 3, karena kan? Nah, kalau sekedar mengurang, menambah, kemudian mengali dengan bilangan yang positif, itu tandanya tidak berubah. Tapi ketika kita mengali atau membagi dengan bilangan negatif, nah ini kan kita membagi dengan bilangan negatif, tandanya berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. Oke, ini pelajaran SMP, Ibu hanya sedikit mengulang. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa buka-buka buku SMP-nya. Nah, intinya tanda ketidaksamaan ini tidak berubah ketika kita menambah, mengurang, dan mengali dengan bilangan yang positif. Dia akan berubah ketika kita mengali atau membagi dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah. Mana ya? Kalau ibu buat catatan dulu ya, sebentar ya. Oke, biar kalian gampang mengingatnya. Lihat, tanda akan tetap tanda ketidaksamaannya akan tetap ketika kita hanya menambah, mengurang, mengali, membagi dengan bilangan yang positif ya. Kalau dia kalau menambah, mengurang sih bebas, dibilang positif, bilangan negatif tetap tidak berubah tandanya. Tapi kalau kita mengali, membagi dengan bilangan positif juga tidak berubah tandanya. Nah, dia berubah ketika kita mengali dan membagi atau membagi dengan bilangan negatif. Jadi tandanya berubah. Kalau dia awalnya kurang dari menjadi lebih dari, kalau dia lebih dari menjadi kurang dari. Nih, tadi ini contohnya nih. Nah, Ibu contohkan sedikit, mengulang dari atas. Nah, yang ini, supaya tadi 3-nya hilang atau menjadi 0, maka harus kita kurang dengan 3. Kurang dengan 3, ruas kiri dikurang 3, ruas kanan juga nanti dikurang 3. Nah, ingat, mengurang, hanya mengurang. Kalau mengurang maka tandanya tidak berubah. Tuh kan, dikurang 3, tandanya tetap lebih dari, tidak berubah. Oke, nah dia berubah ketika di sini. Kan tujuan kita kan mau tinggalkan X sendiri, supaya X-nya sendiri, negatif 3-nya ini harus diapakan? Kan harus dibagi dengan negatif 3, supaya bisa dicoret kan? Supaya X-nya sendiri. Nah, ketika kita mau tinggalkan X sendiri dengan cara membagi dengan negatif 3, ingat, membagi dengan negatif 3, maka tandanya berubah. Yang tadi lebih dari menjadi kurang dari. Oke, nah kita dapatkanlah X kurang dari sama dengan min dibagi min jadi plus 4/3. Nah, kita perhatikan, benarkah 4/3 itu berada dalam interval X kurang dari 3/2? Baik, X-nya kita dapatkan, hasil akhirnya kita dapatkan X kurang dari sama dengan 4/3. Sekarang kita cek, benarkah 4/3 ini termuat dalam interval X kurang dari 3/2, atau benarkah 4/3 ini berada pada daerah 1? Perhatikan, benarkah dia berada pada daerah 1? Nah, 3/2 itu nilainya berapa sih? 3/2 itu 1,5. Sedangkan 4/3 itu nilainya 1,3. Berarti lebih besar 1,5 ya nak ya. Nah, berarti kan 1,3 betul adanya di daerah 1. Maka ini termasuk penyelesaian ya, karena dia berada dalam daerah 1 yang kita bahas tadi. Kita kan baru bahas daerah 1 nih. Nah, karena dia berada pada daerah 1, maka dia termasuk penyelesaian. Baik, sekarang kita lanjut untuk daerah 2. Daerah 2 itu berarti X-nya lebih dari sama dengan 3/2. 3/2 tadi kan 1, sekian. Yang lebih dari 1, sekian, misalnya kita ambil yang paling dekat yaitu 2. 2 tadi masukkan ke sini nih.
Nah, 2 kali 2 dikurang 3, 4 dikurang 3 sama dengan 1, berarti dia bernilai positif. Berarti nilai mutlak ini di daerah 2, dia bernilai positif. Bagaimana definisi nilai mutlak yang positif? Tinggal buka tanda mutlaknya. Oke, kita ambil soalnya, nak. Ini soalnya tadi. Kemudian nilai mutlaknya ini kita ganti dengan definisinya dia yang positif. Kemudian lebih dari X dikurang 1. Sama seperti tadi, kita buang X yang di sebelah kanan, berarti kan harus dikurang X. Ruas kanan dikurang X, ruas kiri juga harus dikurang X. Sehingga 2X dikurang X dikurang 1X, maka tinggal 1X. Ini dikurang 3. Yang ini iya 0, karena tujuan kita memang itu, berarti tinggal min 1. Sekarang kita mau tinggalkan X sendiri supaya tidak ada yang ganggu. Yang mengganggu kan min 3. Supaya min 3 nya jadi 0, maka harus ditambah dengan 3. Ruas kiri ditambah 3, maka ruas kanan juga harus ditambah 3. Perhatikan tadi kita mengurangi dengan X, tandanya tidak berubah, karena kalau mengurang tidak berubah. Sekarang juga menambah dengan 3, tandanya tidak berubah juga, karena cuma menambah. Ingat, yang berubah itu ketika kita mengali atau membagi dengan bilangan yang negatif, tandanya berubah. Oke, lanjut, berarti ini jadi 0 kan, min 3 ditambah 3 0. Yang ini tinggal X, berarti min 1 tambah 3 tinggal 2. Sekarang kita cek, benarkah X lebih dari 2 ini termuat dalam interval X lebih dari 3/2? Atau kita cek, benarkah X lebih dari 2 ini ada pada daerah 2? Ya, lebih dari 2 ini lebih dari 1, sekian, berarti lebih dari 2 juga kan. Nah, berarti dia ada pada daerah 2. Kalau begitu X lebih dari 2 termasuk penyelesaian. Oke. Oh ya, yang tadi Ibu kasih garis bilangan enggak ya? Oh iya, nih Ibu kasih garis bilangan. Nih, karena X kurang dari 4/3 itu termasuk penyelesaian, maka kita gambar. Tadi kan kita membahas daerah 1. Daerah 1 kan yang kurang dari 3/2, kita arsir. Kemudian dapatnya X kurang dari 4/3, kita arsir lagi. Nah, yang kena arsir 2 kali, nah ini kita simpan. Ini terkena arsir 2 kali, kan simpan. Oke. Jadi ini juga sama. Nah, kita kan membahas daerah yang kedua. Daerah yang kedua itu yang lebih dari 3/2, kita arsir. Kemudian kita dapatkan X-nya lebih dari 2 hasilnya. Berarti 2 kan letaknya di sini kan, ini kan 1 koma, berarti 2 kan di sebelah kanannya. Hasilnya X lebih dari 2, maka kita arsir X lebih dari 2. Nah, simpan yang diarsir 2 kali. Nah, yang diarsir 2 kali di daerah 1 dan diarsir 2 kali di daerah 2 kita gabungkan. Nah, jadilah ini. Nah, ini gabungan penyelesaian dari daerah 1 dan daerah 2. Tadi kan daerah 1 kan ini nih yang diarsir 2 kali. Daerah 2 kan ini yang diarsir 2 kali. Maka inilah dia penyelesaiannya, nak, digabung. Nah, membuat penyelesaiannya karena dia terpisah, ingat pakai apa? Pakai atau. Nah, yang diarsir ini kita anggap X, berarti X kurang dari sama dengan 4/3, kurang dari sama dengannya itu lihat dari soal ya, karena soal kita kan pakai sama dengan, maka dia juga ada sama dengannya. Kalau tidak ada juga sama dengannya. Jadi ini yang diarsir adalah X kurang dari 4/3 karena di sebelah kirinya. Karena terpisah kita gunakan atau. X yang diarsir nih, karena dia di sebelah kanan 2, berarti dia X-nya lebih dari 2. Oke, ini dia penyelesaiannya. Baik, untuk video 5 selesai. Nanti ada di video 6 itu beberapa contoh yang berbeda, maksudnya contoh soal yang tak pernah Ibu contohkan di video-video sebelumnya. Nanti kita bahas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.